Filosofi angka 5. Filosofi angka 5 dalam budaya barat. Dalam budaya barat, angka 5 memiliki makna yang kompleks dan berakar dalam tradisi filsafat, spiritualitas, dan simbolisme kuno. Angka ini sering dianggap sebagai simbol dari manusia itu sendiri. Leonardo da Vinci, melalui gambar Vitruvian Man, menunjukkan manusia dengan 5 titik utama. Kepala, 2 tangan, dan 2 kaki mewakili bentuk sempurna dan proporsi ideal dalam harmoni alam. Angka 5 juga dikaitkan dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan praba. Dalam tradisi filsafat barat, khususnya pemikiran Aristoteles, kelima indera ini menjadi alat manusia untuk mengenali realitas dan membangun pengetahuan. Maka, angka 5 melambangkan jembatan antara tubuh fisik dan dunia luar, serta dasar dari pengalaman empiris. Dalam tradisi esoterik dan okultisme barat, angka 5 kerap diasosiasikan dengan pentagram bintang berujung 5 yang dalam banyak. Sistem dipercaya sebagai simbol perlindungan, keseimbangan elemen, dan kekuatan spiritual. Dalam aliran hermetisisme dan sihir barat, pentagram mencerminkan 5 unsur: tanah, air, udara, api, dan roh, melambangkan integrasi antara materi dan jiwa. Kristen Barat pun memiliki interpretasi tersendiri terhadap angka 5. Salah satunya adalah 5 luka Kristus, two in the hands, two in the feet, and the one in the side, yang menjadi simbol penderitaan dan pengorbanan. Dalam konteks ini, angka 5 merepresentasikan kasih ilahi yang diwujudkan dalam penderitaan demi keselamatan umat manusia. Angka 5 juga hadir dalam prinsip moral dan sosial, seperti dalam The 5 Pillars of Character, yang banyak digunakan dalam pendidikan moral di Amerika Serikat: kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian. Ini menunjukkan bahwa angka 5 juga dimaknai sebagai kerangka etis dalam pembentukan karakter individu. Dalam sistem hukum dan politik, angka 5 kerap muncul dalam simbol-simbol kenegaraan. Contohnya adalah 5 jari pada tangan yang digunakan sebagai metafora dalam sistem demokrasi di mana masing-masing jari berbeda, namun bekerja sama dalam satu tangan yang utuh. Angka 5 pun tercermin dalam bintang 5 pada lambang negara-negara, menandakan kesatuan dalam keragaman. Di bidang sastra dan seni, angka 5 kerap digunakan sebagai struktur naratif atau simbolik. Banyak cerita rakyat atau dongeng klasik Barat menggunakan 5 elemen penting atau 5 karakter utama untuk menyusun alur cerita. Ini mencerminkan kecenderungan psikologis manusia untuk memahami dunia melalui pola-pola kecil yang teratur dan mudah diingat. Dalam ilmu pengetahuan modern, angka 5 tak kehilangan daya tarik simboliknya. Misalnya, tabel periodik memiliki 5 kelompok utama unsur-unsur logam transisi, atau 5 jari manusia yang berperan penting dalam evolusi alat dan teknologi. Simbolisme ini memperkuat gagasan bahwa angka 5 berakar dalam keteraturan alam dan kemajuan peradaban. Secara keseluruhan, angka 5 dalam budaya barat melambangkan manusia sebagai makhluk individu sekaligus bagian dari semesta. Ia adalah simbol harmoni antara tubuh dan jiwa, antara pengalaman empiris dan nilai-nilai moral, dari seni hingga sains, dari filsafat hingga spiritualitas. Angka 5 menunjukkan betapa Barat memaknai angka ini sebagai titik temu antara yang lahiriah dan batiniah. Filosofi angka 5 dalam budaya Tionghoa. Dalam budaya Tionghoa, angka 5, memiliki kedudukan istimewa sebagai simbol keseimbangan dan harmoni. 5 bukan sekadar angka, melainkan fondasi dari banyak aspek kehidupan dan kosmologi Tionghoa. Angka ini melambangkan titik tengah antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan, menjadi jembatan antara yin dan yang dalam keseimbangan universal. Filosofi paling terkenal yang melibatkan angka 5 adalah konsep wuxing atau 5 unsur: kayu, api, tanah, logam, dan air. Kelima unsur ini menggambarkan dinamika perubahan alam semesta dan bagaimana segala sesuatu saling memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Wuxing digunakan untuk menjelaskan kesehatan, hubungan, musim, bahkan strategi militer dan bisnis. Konsep 5 unsur juga menjadi dasar pengobatan tradisional Tionghoa.
Setiap organ tubuh dikaitkan dengan satu unsur. Hati dengan kayu, jantung dengan api, limpa dengan tanah, paru-paru dengan logam, dan ginjal dengan air. Kesehatan dipandang sebagai hasil dari keseimbangan kelima unsur ini. Dalam tubuh manusia, ketidakseimbangan satu unsur dapat memicu gangguan fisik maupun emosional. Angka 5 juga hadir dalam ajaran Konfusianisme, yakni dalam wulan atau 5 hubungan antara penguasa dan rakyat, ayah dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, serta antara teman. 5 hubungan ini adalah pilar dari tata sosial dan moralitas dalam budaya Tionghoa. Harmoni dalam kelima hubungan dianggap sebagai dasar dari masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dalam sistem kepercayaan dan ritual, angka 5 seringkali menjadi struktur dasar. Misalnya, banyak altar Tao memiliki 5 persembahan yang melambangkan persembahan kepada 5 arah utama: timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Ini menunjukkan bahwa angka 5 juga terkait erat dengan ruang dan orientasi kosmis sebagai wujud penghormatan pada alam semesta. Filosofi angka 5 juga tercermin dalam budaya kuliner Tionghoa. Banyak hidangan tradisional menggabungkan 5 rasa dasar: manis, asam, asin, pahit, dan pedas. Kombinasi ini bukan hanya untuk kenikmatan rasa, tetapi juga mencerminkan prinsip keseimbangan dan keberagaman yang sejalan dengan Wuxing. Makanan menjadi medium untuk menjaga keharmonisan tubuh dan semesta. Dalam seni bela diri Tionghoa, angka 5 sering digunakan sebagai dasar gerakan atau jurus. Dalam kungfu aliran tertentu, terdapat 5 bentuk binatang: harimau, naga, bangau, ular, dan makan tutul yang masing-masing melambangkan elemen dan kekuatan tertentu. Praktik ini memperkuat ide bahwa angka 5 tidak hanya simbolis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Secara spiritual, angka 5 dipandang sebagai angka yang membawa keseimbangan dan transisi. Ia bukan angka ekstrem, tetapi angka tengah yang memungkinkan interaksi harmonis antara elemen duniawi dan surgawi. Dalam praktik Feng Shui, 5 elemen digunakan untuk menyusun dan menyeimbangkan energi Qi dalam rumah dan ruang kerja agar membawa keberuntungan dan kesehatan. Dengan begitu, angka 5 dalam budaya Tionghoa mencerminkan keutuhan dan dinamika hidup yang menyatu dengan alam dan nilai-nilai sosial. Ia bukan sekadar angka, melainkan sistem pemikiran yang dalam dan komprehensif. Dari filosofi, pengobatan, hingga kuliner, angka 5 adalah benang merah yang menjahit nilai-nilai keseimbangan, keharmonisan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan orang Tionghoa. Filosofi angka 5 dalam budaya Jawa. Angka 5 dalam budaya Jawa bukan sekadar bilangan, melainkan simbol kebijaksanaan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat Jawa yang lekat dengan nilai-nilai spiritual dan keseimbangan alam. Angka ini dimaknai sebagai lambang tengah penyimbang antara 2 kutub yang berlawanan. 5 adalah titik tengah dari bilangan 1 hingga 9, yang dalam filosofi Jawa melambangkan harmoni antara mikrokosmos diri manusia dan makrokosmos alam semesta. Filosofi angka 5 juga tercermin dalam konsep Pancadriya, yaitu 5 indera manusia: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan praba. Dalam pandangan Jawa, kelima indera ini harus digunakan secara seimbang agar manusia tidak terjebak dalam keserakahan dan keduniawian. Mengendalikan Pancadriya berarti mengendalikan nafsu dan membuka jalan menuju kesadaran batin. 5 juga terwujud dalam Pancasila, yang menjadi dasar falsafah negara Indonesia. Sebagai bangsa yang tumbuh dari akar budaya Jawa, kelima sila ini merupakan manifestasi nilai luhur, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam pandangan Jawa, 5 sila ini sejalan dengan prinsip hidup yang mencerminkan keseimbangan spiritual, sosial, dan moral. Angka 5 memiliki makna simbolik dalam struktur sosial dan spiritual masyarakat Jawa, seperti dalam ritual selamatan. Dalam selamatan, sering disajikan 5 jenis makanan atau kembang telon, 3 jenis bunga dengan 5 kelopak, sebagai simbol permohonan keselamatan dan berkah kepada Yang Maha Kuasa.
5 di sini menandakan kesempurnaan doa dan ketulusan niat. Dalam pewayangan Jawa, angka 5 tergambar jelas pada 5 Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Masing-masing memiliki karakter khas yang mewakili 5 sifat utama manusia: kebijaksanaan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan ketekunan. Pandawa menjadi teladan moral yang menegaskan bahwa harmoni dalam perbedaan adalah kunci keutamaan hidup. Budaya Jawa mengenal konsep pancamaya dalam spiritualitas, yakni 5 selubung diri manusia: Annamaya tubuh fisik, Pranamaya energi hidup, Manomaya pikiran, Vijanamaya kebijaksanaan, dan Anandamaya kebahagiaan spiritual. Proses penyucian diri berarti melewati kelima lapisan ini untuk mencapai manunggaling kawulalan, Gusti penyatuan manusia dengan Tuhan. 5 juga hadir dalam konsep waktu orang Jawa, seperti pasaran dalam kalender Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kombinasi dari 5 pasaran dengan 7 hari menghasilkan siklus 35 hari yang digunakan dalam penanggalan dan penentuan hari baik. Ini menunjukkan bahwa angka 5 menjadi bagian dari ritme hidup masyarakat Jawa yang menghormati keteraturan alam semesta. Dalam ajaran kejawen, dikenal pula Pancasila Kejawen yang mengandung prinsip hidup: eling ingat kepada Tuhan, waspada berhati-hati, sabar, nrimo menerima dengan ikhlas, dan rukun. Kelima nilai ini membentuk karakter orang Jawa yang halus budi, penuh kesadaran, dan hidup dalam harmoni dengan sesama serta dengan alam. Filosofi angka 5 dalam budaya Jawa bukanlah dogma, melainkan tuntunan batin. Ia mengajarkan keseimbangan dalam berpikir, bertindak, dan merasakan. Dari wayang hingga pasaran, dari Pancadria hingga Pancamaya, angka 5 adalah simbol dari jalan tengah, penyatuan jasmani dan rohani, serta harmoni dengan semesta. Dalam kehidupan Jawa, angka 5 menjadi pintu untuk memahami kebijaksanaan hidup yang mendalam.